Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran kewirausahaan. Nah, kali ini kita memasuki bab 2, yaitu peluang usaha. Jika kita lihat, peluang usaha terdiri dari dua kata. Mari kita kaji masing-masing artinya. Yang pertama yaitu peluang, yang berarti kesempatan, dan usaha yang berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa peluang usaha merupakan suatu kesempatan bagi seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak atau yang ingin dia capai dengan menggunakan sumber daya yang ia miliki. Nah, maksud dari tujuan yang hendak dicapai di sini itu bisa berupa keuntungan atau kekayaan, kepuasan batin, atau bisa juga popularitas. Sedangkan sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang kita miliki untuk memulai usaha, seperti modal, atau pengetahuan, skill, ataupun relasi yang luas, dan yang lain-lain. Dalam mengembangkan suatu usaha, tentunya kita harus melihat peluang usaha yang potensial. Apa sih usaha potensial itu? Yaitu usaha yang nantinya akan menghasilkan keuntungan untuk kita. Karena kembali lagi ke tujuan awal dari mendirikan usaha, tentunya untuk mendatangkan keuntungan kan. Nah, ada beberapa ciri usaha yang potensial. Ciri yang pertama yaitu memiliki nilai jual. Nah, usaha apa sih yang memiliki nilai jual? Antara lain itu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Saya ambil contoh usaha makanan, di mana siapa sih orang yang nggak butuh makanan? Disitulah letak munculnya peluang usaha. Selanjutnya adalah memiliki nilai bersaing atau ciri khas dari usaha yang kita miliki. Lalu yang terakhir adalah tidak bersifat sementara, di mana banyak wirausahawan dadakan itu mengandalkan kata viral atau yang sedang tren sekarang untuk menjadikan itu sebuah peluang usaha. Padahal jika viral itu sudah lewat, pasti usaha itu akan redup kan. Jadi usahakan mencari peluang usaha itu jangan yang sedang tren saat ini dan tidak bertahan lama. Ciri selanjutnya yaitu usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Ibu ambil contoh, misalnya kamu berambisi ingin ke planet Mars, dan dengan ambisi kamu berusaha membuat roket untuk bisa pergi ke planet Mars. Nah, kamu juga berpikiran akan menjadikan itu sebuah peluang usaha untuk mencari wisatawan yang ingin pergi ke Mars. Padahal sudah jelas-jelas bahwa Mars itu adalah planet yang tidak bisa ditinggali oleh manusia. Jadi kan itu hanya berdasarkan ambisi kamu dan itu terlalu berhalusinasi dan kurang rasional untuk dijadikan peluang usaha. Ciri selanjutnya yaitu usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa kalian itu mengambil peluang usaha itu jangan yang berdasarkan tren saat itu saja, tapi harus memikirkan jangka panjang. Ciri yang selanjutnya itu tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Kita harus bisa mengira-ngira modal kita segini, nanti keuntungan kita ke depannya berapa, dan jangan terlalu over atau terlalu berlebihan menggunakan modal. Jadi harus bisa memperhitungkan dari awal. Nah, yang terakhir yaitu bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Ibu contohkan di sini kalian membuka usaha berjualan pakaian, tapi kalian masih menyuplai pakaian itu dari orang lain. Nah, jika kalian bertahan jangka panjang dengan usaha tersebut, bisa saja kalian bisa menghasilkan pakaian sendiri dari produksi sendiri, tidak lagi dari supplier lain. Yang selanjutnya adalah analisis peluang usaha, di mana merupakan suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang akan memberikan kita suatu keuntungan, dan dengan berbagai tingkat resiko yang akan kita hadapi. Ada beberapa langkah analisis peluang usaha, diantaranya membuat sketsa bidang usaha yang sedang kita tekuni atau yang akan kita tekuni, lalu ada penyediaan modal dan mengurus izin usaha, lalu menyiapkan tenaga kerja, sarana, serta bahan baku yang kita butuhkan. Selanjutnya menetapkan lokasi, metode, teknologi usaha, dan manajemen. Lalu yang terakhir ada mencari mitra usaha atau rekan bisnis yang akan bekerja sama dengan kita nantinya. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab keberhasilan wirausaha, di mana ada 4 faktor di sini. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia sendiri ada 3 yang mempengaruhinya, yaitu kepribadian, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki. Nah, ketiga faktor dari dalam diri manusia ini itu semakin besar berarah ke positif, maka akan semakin besar juga peluang keberhasilan wirausahanya. Misalkan seseorang yang memiliki karakter keoptimisan yang besar dan dia memiliki banyak pengetahuan yang dalam mengenai usaha yang dia geluti.
serta dia juga memiliki pengalaman yang sudah cukup mumpuni. Maka dengan bermodalkan 3 itu, dia akan semakin besar sukses dalam menjalankan wirausaha yang dia geluti. Faktor selanjutnya adalah faktor keuangan. Nah, di sini tidak bisa dipungkiri bahwa semakin besar modal yang kita keluarkan untuk sebuah usaha, maka akan memperbesar peluang kita untuk berhasil dalam usaha tersebut. Tapi itu tidak menjamin. Kembali lagi ke pengelolaan bisnis atau usaha dari diri kita sendiri. Selanjutnya adalah faktor perencanaan yang matang. Dan yang terakhir adalah faktor pemasaran, di mana semakin luas jangkauan pemasaran yang kita lakukan terhadap usaha atau bisnis kita, maka juga akan memperbesar peluang keberhasilan dari usaha yang kita lakukan. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai Doraemon. Kenapa ada Doraemon nyempil di sini? Karena ibu menemukan istilah ini di modul, di mana ada seorang tokoh yang mengemukakan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon. Tokoh tersebut bernama Adyaksa Daud, di mana istilah Doraemon ini memiliki kepanjangan dari D, dream, yaitu memiliki impian. Seorang wirausaha harus memiliki impian. Lalu ada O, yaitu opportunity, atau mampu mencari peluang usaha. Kemudian ada R, reform, yang berarti seorang wirausahawan harus mampu menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya atau menerapkannya secara sistematis. Lalu ada A atau action, yaitu melakukan suatu tindakan. Kemudian ada E, energy, yaitu semangat yang tinggi. Kemudian ada mapping, yaitu bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT akan ibu jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ada organizing, organizing, yaitu bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Jadi dia tidak sendiri dalam menjalankan usaha, tapi harus ada perkumpulannya untuk bisa berkembang. Yang selanjutnya adalah N, network, atau memiliki jaringan atau relasi yang luas dalam bisnisnya. Ibu rasa cukup sampai di sini materi mengenai peluang usaha, dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, dan semangat belajar!